Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Yang nonton HP atau TV, volume didengarkan, ditariki dia apa? Ditambah supaya paham. Baru lihat judul, terus lihat gambarnya, langsung ngotot. Nih. Mungkin di kamarnya kelihatan nggak tuh? Agak samar-samar fokus kepada senter saya nih. Tuh. Apakah ini yang dimaksud orang-orang itu? Karena ada erang-erang yang mengatakan bahwa ada makhluk bercahaya yang bisa mengalirkan dana amanah yang seperti kamu kemarin itu. Perhatikan nih, ini emas. Asli. Gede banget ini. Gede berat banget tapi ini. Astagfirullah. Nih. Yono lihat ya? Lihat, Kang. Lihat ya. Ini luar biasa, energi emas masih berkilau seperti ini. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Saya ditemani oleh beliau, namanya Yon TV Purwakarta, siap pikir jalan menghibur kalian semua. Sahabat semuanya, negara kita, Nusantara Indonesia, sebenarnya sudah makmur jibar-jibur, gemah ripah loh jinawi. Ditandur apa saja semuanya bisa tumbuh, bisa tukul. Akan tetapi kita sudah terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman baru yang justru menghambat kemakmuran kita. Nah, dan selain itu juga kita sudah terbiasa mengkonsumsi makanan mentah, pemahaman mentah. Kalau diberikan bahasa perumpamaan, gumoh, bahasa sanepa, bahasa kiasan, bahasa siloka, maka akan muntah karena sudah terbiasa memakan makanan mentah. Untuk itu saya akan mengajak kalian untuk berzikir jalan, untuk mengkaji, untuk mencerna semua makanan yang mentah sehingga bisa merasakan nikmatnya, sehingga ketemu titik tulnya kita makmur jibar-jibur ya. Nah, kita mendatangi pegunungan sana. Dalam perjalanan zikir jalan kali ini kita mendatangi sebuah goa yang mempunyai cerita, dan di balik cerita itu ada sebuah petunjuk ya, erang-erang. Makanya dengan lentur batinnya dulu supaya selaras, yuk kita ikuti supaya kita mengiyakan sudah makmur, wujud betul-betul makmur yang sejati. Yuk. Alhamdulillah, kita kembali kepada alam dan kembali bertadabur alam, kembali berzikir jalan. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan mendatangi ini nih, masuk ke dalam goa yang ada di sini yang mempunyai banyak cerita-cerita yang samar-samar. Makanya kita sebut channel kita Sanepa ya.
Sanepa itu untuk mengartikan sesuatu yang samar-samar. Termasuk nanti ada apapun masih samar-samar. Jadi lentur. Kalau kalian masih merasa terbohongi dengan konten kami, berarti belum mudeng. Belum paham sebagai media penghantar. Media penghantar apa sih, Kang? Media penghantar untuk menuju ke kebahagiaan hidup. Karena Tuhan itu menjabarkan ciptaannya sebagai petunjuk buat kita, ya. Dan pada hari ini kita mendatangi goa petunjuk di sini. Jadi bahasa Tuhan itu lembut. Kalau kita tidak melembutkan hatinya, akan selalu gagal paham, rawan konflik, gemrungsung, gerasa gerusu, terlalu cepat menilai buruk orang. Termasuk kalian yang masih terlalu cepat karena nggak menyimak sampai selesai. Di situ ada tuntunan, ya. Tontonan bisa jadi tuntunan bila orang-orang satu dimensi, bila orang-orang yang paham. Makanya saya ajak kalian untuk lentur batinnya, supaya selaras, supaya seirama. Yuk, saya ketuk not do, kamu jangan sama do, jangan langsung do, langsung gong yang nggak masuk. Oke, lentur ya. Assalamualaikum, kula nuwun. Punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kalau sudah tertata pikirannya, batinnya, perasaannya, mari kita berjalan bareng-bareng untuk berzikir jalan. Zikir itu ingat itu eling itu sadar. Kalau hanya nggak menjabarkan dengan detail, mungkin akan gagal lagi. Ya, nggak apa-apa. Yuk, ini ada taman bunga. Meskipun seperti ini isi zikir jalan, bukan ceramah ya. Isi zikir jalannya. Bunga kesadaran. Ya, bunga itu menyenangkan, wangi, subur, enak. Kalau sudah menanam seperti ini, kupu-kupunya akan datang sendiri mencari bunganya. Ini dalam artian dalam diri kita. Kenapa? Ada perpaduan jagat besar dan jagat kecil dalam diri kita. Ketika kita selalu menanamkan rasa bahagia, selalu bersyukur, itu sama halnya kita menanam bunga. Kalau sudah seperti itu, rezeki datang sendiri, ya. Rezeki datang sendiri dari berbagai sumber. Makanya ayo tanam bunga, kita rawat, kita sirami supaya subur. Oke? Mudah nggak? Kasih ruang, tenang nih, seperti gua ini nih. Gua ini luas, unik, cantik, dengan sebagai mahakarya yang luar biasa nih. Meskipun hanya seperti ini, tapi unik sekali nih. Nah, ini kalau orang-orang yang satu dimensi akan mengatakan seperti itu. Jadi yuk ubah pola pandang kita, arahkan pikiran kita yang kebaik-baiknya. Jangan selalu mengarahkan energi pikiran kita yang buruknya. Contohnya apa? Mengarahkan melihat goa seperti ini, sarangnya musyrik, sarangnya setan. Itu kan hanya orang-orang yang kerdil, ya. Kerdil pikirannya, ya, sumbu pendek. Ayolah leluasa, legowo, lapang dada. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, ya. Karena Allah itu menciptakan ini tentu ada maksudnya. Tidak sia-sia menciptakan ini semua, ya. Sebagaimana contoh yang mudah, yang simpel, ya. Dengan lapangnya goa ini, luasnya goa ini Tuhan sedang berbisik kepada kita, ya Kang. Kita lapangkan hati kita, lebih legowo, lebih tenang, supaya nanti betul-betul bisa diisi oleh keajaiban dari Tuhan, ya. Kalau selalunya hati kita dipadati dengan masalah, numpuk-numpuk, tertimbun masalah, tertimbun dendam, tertimbun ketakutan, tertimbun was-was. Nah, itu yang membuat Tuhan tidak bisa mengisi, ya. Doa ditolak terus karena itu tadi kita masih menyimpan rasa itu. Oke? Tuh, yuk masuk yuk. Ini bukan ceramah. Golongan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh. Nah, ini pun kita artikannya baik, ya. Seperti tadi kita yang alami,
ini kita harus lebih waspada, hati-hati. Bisa jadi kita terpeleset, tergelincir ke jurang neraka. Kalau kita tidak pandai menjaga lidah. Maka hati-hati, jangan selalu berpikiran yang sempit, untuk selalu berpikiran yang luas lapang. Seperti itu. Yuk, kita maju lagi. Nanti kita diseret oleh Momedi. Ini tadi saya diseret oleh Momedi bukan nih? Tadi saya diseret oleh Momedi bukan? Oke, seolah-olah diseret nih ya. Gambaran aja seperti itulah narasinya ya. Anggap aja diseret gitulah. Ya daripada bengap, ini kan film. Ya. Film ini sengaja disetting untuk media penghantar di kiri jalan. Nah, apa itu diseret? Pikiran kita tuh mudah diseret-seret oleh pemahaman orang, dihipnotis orang, dipengaruhi orang, penggiringan opini. Nah, kita itu terseret. Mudah sekali. Diseret ini untuk membenci si anu, contohnya. Nah, ini kata apa? Kita harus pandai-pandai untuk bisa menata diri supaya apa? Tidak dicomblangin ke sana ikut, dincomblangin ke sini manut. Itu ya. Oke, yuk. Ke sana tuh. Ini gonya ke sana mungkin. Tuh. Ruangannya lebih dalam ini. Yang ceritanya ini tembus ke lautan nih katanya nih. Kira-kira takut gak? Takut gak? Ya, kita nekat. Kita kan sudah dipunyai daya, dibekali daya maksudnya oleh Tuhan untuk bisa melawan rasa takut. Kalau kita masih terjebak dalam rasa takut, ya udah selamanya hidupnya kan sengsara gitu maksudnya. Ya iya. Ya, ya iya kan film. Ya. Pura-pura takut aja. Kita kan sedang main film. Kalau main film ya disetting. Kalau nggak disetting nggak menarik, ya kan? Ya, sedangkan Tuhan juga membuat kita disetting. Tuhan membuat ini nih, goa ini disetting. Diangan-angan dulu, gitu maksudnya supaya menarik, ya nggak? Yuk, assalamualaikum. Itu orang bukan? Kayak orang uduk. Yang mana? Itu. Kelihatan gak? Tuh. Tadi dulu, sini. Tadi aja beli di sini, tadi dulu. Sekarang gini. Kita aktifkan dulu segala sensornya. Segala apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Jadi libatkan mereka. Apa itu? Indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasaan, dan seluruh inderanya kita aktifkan. Yang nonton HP atau TV, volume didengarkan, ditariki dia apa? Ditambah supaya paham. Baru lihat judul, terus lihat gambarnya, langsung ngotot. Ya itu yang namanya kita harus membentuk kita supaya lebih baik lagi. Yuk, lentur lagi, tenang. Yuk senyum. Kopinya diseruput. Kopinya seruput. Ya, yuk. Ambil dicus tuh. Ya nanti ada saatnya untuk dibukakan pintu hidayahnya nanti ya. Mungkin sekarang belum. Tadi loh ada yang untuk di sini. Kamu lihat ya sih? Ini becek nih. Waduh, nih tangan saya sampai seperti ini nih. Cepot. Tapi nggak apa-apa lah, ini semua demi menarik ya, demi menghibur penonton. Dikir jalan sambil menghibur gitu. Itu apa tuh? Coba lihat sini nih. Ini yang tadi tuh. Kamu lihat nggak? Tuh. Apa itu? Coba lihat. Loh, duaan. Tuh satu hitam tuh. Ini satu hitam. Tadi dulu, ini patung apa orang? Tadi dulu, kita harus lebih waspada. Jangan langsung menyimpulkan ini buruk, ya. Kita harus benar-benar mengenalinya dulu.
Kalau udah kenal baru kita menilai. Itu setan contohnya gitu ya. Yuk. Ini tapi licin banget itu dulu. Ya, kita lihat dulu aja dari dekat. Itu seperti agak bergerak mungkin patung nih. Sengaja dibikin seperti itu. Patung sebagai penjaga gerbang gaibnya tuh kan. Kamu lihat nggak? Kalau di tempat-tempat itu ada patungnya tuh. Kalau kata si Anu settingan ini ya. Ya iya ya biarin. Share ini ya. Ya nggak apa-apa. Kan namanya manusia itu bervariatif ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang gagal paham. Itu hal biasa. Kita nggak usah merespon yang berlebihan. Oke? Tenang aja. Assalamualaikum. Ini orang atau bukan? Tuhan senyap. Berarti anggaplah ini patung. Sudah. Kita nggak terlalu ini. Tenang aja yuk. Hei. Hati-hati jalannya. Itu kan jalannya licin ya. Harus benar-benar hati-hati. Itu kameramen pakai itu enggak? Sepatu enggak? Pakai sepatu enggak? Oh, kirain enggak pakai sepatu. Udah, makanya di hati-hati licin nih. Udah yuk, lagi yuk. Loh. Hah? Tuh kan? Hilang. Berarti tadi bukan patung. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Kalau udah menghilang dia takut nih. Heeh. Dulu. Sementara ini kita pura-pura takut dulu aja. Assalamualaikum. Apa ini nih? Ini bukan tadi. Nih. Tapi ini bukan. Coba bayangin. Di gua yang sesepi ini, lagian becek lah, ngapain mereka tadi pada ngapain di sini? Kalau begini, yuk, apa memang mereka tinggal di sini? Ya ini nih. Ya iya nih tekstur bebatuannya yang unik ya, juga dinding-dindingnya ini nih ya, yang seolah-olah membujut seperti ukiran-ukiran cantik ini nih. Inilah yang disebut ilmu. Ilmu. Ya iya. Ya nggak ada. So, tinggal kita mau mengarahkan kemana pikiran kita. Ini gambar apa? Tuh ya. Ada yang mengatakan gambar mobil, gambar orang. Itu tergantung imajinasi kita. Nah, kalau kita berimajinasi, gambar duit miliaran. Nah, jangan kaget ketika nanti ada uang miliar datang kepada kita. Jadi itu semua bisa dikendalikan ya? Dikendalikan, inilah disebut kita bisa mengendalikan alam. Keren kan? Ya dobolan, itu kata-kata orang-orang suku Batak dobolan. Karena nggak mudeng ya. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka uang mudah, maka beneran akan diberi uang mudah. Tetapi selama ini kita diprogram untuk mengatakan uang sulit, cari uang sulit, ya, angel, cari makan sulit. Yang lebih parah lagi apa? Cari kerjaan sulit. Ngapain cari kerjaan? Capek aja, ya. Ini, ya ampun. Banyak banget. Ini loh. Mereka pada berdiri di sini ngapain? Tuh. Ini yang dua tadi, ini nih yang keabu-abuan nih. Mereka pada berdiri di sini menghadang kita mungkin tuh. Assalamualaikum. Punten. Tuh, gerakan. Berarti ini hidup. Iya. Jangan lengah. Maksudnya takut hilang lagi. Kita kunci aja kalau memang dia pergi lagi. Lewat mana nih? Assalamualaikum. Coba. Ini wujudnya persis seperti manusia biasa. Ini seperti Arya Dwi Pangga nih sebelah sini nih. Itu Kamandanu mungkin. Ya iya tuh. Salam.
Tapi kontras ya, di mata nggak begitu ini. Tadi kita lihat dulu dari berbagai sudutnya. Ini fake manusia yang bikin-bikin seperti ini nih. Masalahnya apa? Itu loh, ngambah lemah. Katanya kalau setan itu kan ngambang. Itu jempolnya ada ini Ya itu makanya itu. Assalamualaikum. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Nih. Jangan sampai hilang. Kok bajunya nyala? Hah? Kemana tadi? Astaga. Aduh. Tadi dulu. Jadi, tuh kan. Tapi ini. Nih, masih ada nih. Tapi dia jadi batu. Jadi mematung nih. Ya kan? Waduh, luar biasa. Tadi kayak kepleset ke sini kayak ada yang dorong gitu loh. Nih. Udah yuk. Assalamualaikum. Punten. Tadi dulu. Mana? Berarti selama ini kita nanti dulu Tadi juga menghilang. Nanti dulu. Mungkin kita jangan terlalu agresif nih. Harus kita emong dulu supaya nggak ngilang ya. Iya, dipok-pok dulu. Kalau tadi kita tuh terlalu cepat, mungkin dia tuh nggak siap untuk memasuki dimensi kita. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Maaf, ini siapa? Maaf sekali. Jangan sampai hilang ya. Maksudnya kamera tetap on nih, jangan sampai hilang. Dulu. Assalamualaikum. Punten. Hah? Yang satu hilang. Nih. Kayak ada yang nyolek saya. Punten. Assalamualaikum, Mbak. Maaf. Dia kayak kurang suka deh. Dia maksudnya menyambut kita kurang ini nih. Dengan tatapannya seperti ini maksudnya kayak gak suka. Atau gimana nih? Tinggalin aja nih ya. Atau kita tembus aja. Udah, nanti dulu. Situ aja dulu. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dorong. Kayak ada yang dorong. Tadi dulu. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten. Hilang semua. Udahlah, yuk. Kita mau nggak mau kita harus bertemu dengan intinya. Karena ini baru mungkin penggambaran saja. Kita harus ketemu intinya. Siapakah yang bisa diajak kita komunikasi. Yang katanya, begitulah tadi lah ceritanya lah. Yuk. Assalamualaikum. Nih. Punten. Guanya luas banget nih. Assalamualaikum. Tapi semakin sunyi deh. Semakin senyap. Tadi dulu. Di sini yuk. Assalamualaikum. Sepi banget. Punten. Tapi saya melihat cahaya apa tuh? Itu. Nih. Mungkin di kamarnya kelihatan gak tuh? Agak samar-samar fokus kepada senter saya nih. Tuh. Apakah ini yang dimaksud orang-orang itu? Karena ada erang-erang yang mengatakan bahwa
ada makhluk bercahaya yang bisa mengalirkan dana amanah yang seperti kamu kemarin itu di dalam gua ini. Mungkin ini nih. Nah dulu, apakah mungkin? Kok aneh ya? Coba. Assalamualaikum. Punten. Coba perhatikan dulu, kita amati dulu dari berbagai sisinya. Barangkali yang ada makhluk lain di sini. Tuh, serem banget. Kita dekati aja yuk. Tapi lewat mana nih? Ini jurang. Nih, ini jurang. Apakah ya bisa ke sana gitu? Tuh, nih. Nanti dulu, kita cari akses yang mudah. Karena jangan terlalu tergiring susah, tapi kita cari yang mudah. Yuk, kita mengiyakan bahwa mudah. Nah gitu, karena tidak ada yang sulit. Yang sulit itu pikiran kita. Mudah gitu aja. Ya iya. Oh, berarti masih menetap, masih bercahaya di sana itu ya. Berarti ini fix sudah terkunci. Kita harus bisa berkomunikasi dengannya. Yuk. Aduh, lewat mana ini tadi? Aduh, ntar dulu. Agak susah nih. Nggak bisa lewat sini. Melorot aja ya. Menurut aja gitu. Apakah saya bisa ke sini gitu? Ntar dulu. Takutnya. Ini kepleset nantinya. Ini aja nih ya. Tapi hati-hati ya. Astagfirullah. Tuh. Ini yang dinamakan terseret. Iya. Terseret oleh pemahaman asing nih. Assalamualaikum. Punten. Masih bercahaya ya? Apakah dia bawa senter gitu? Mesti bawa senter. Mungkin itu gini. Cahaya sebagai penggambaran malaikat. Malaikat pemberi petunjuk dalam ini. Mungkin ini nih sebagai elang-elangnya. Yuk. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ini. Sini. Hati-hati. Iya, hati-hati. Mana tadi? Mana? Oh ini. Dulu. Kok? Sirap. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Mungkin tata kita, tata bahasa kita, tata tubuh kita, dan cara berbicara kita yang kurang pas sehingga nanti belum bisa terhubung atau tidak satu dimensi. Yuk kita tenangkan batin dulu, selaraskan dengan beliau-beliau ini dan mudah-mudahan benar-benar bisa terhubung. Maksudnya apa? Bikin nyaman beliau. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada suara nyambung. Maaf, boleh hanya mendekat. Alhamdulillah. Maaf, Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Dan maksud kedatangan kami ke sini dalam perjalanan pikir jalan, Mbak. Nggih. Baik, Mbak, nggih. Jadi maksudnya kami ingin mengkaji dari segala apa yang masih samar-samar yang orang katakan belum begitu kontras karena masih kontroversi. Maaf sekali. Iya. Nggih. Nggih, Mbak. Ngapunten, panjenengan asmanipun sinten? Nggih. Cahyo. Mbah Cahyo. Mbah Cahyo, alhamdulillah
Kalau nggak salah ya pernah berketemu, maksudnya pernah ketemu jenengan atau belum, Mbah? Oh, hanya sama, namanya sama. Iya, Mbah. Eh, Kami mohon maaf bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan kami yang kurang pas atau ganggu kami yang kurang nyaman di hati panjenengan. Nggih. Nggih, jadi gini, kan ini familiar sekali orang-orang di sekitar sini di tanah Jawa ini yang mengatakan bahwa pada bulan ini itu eh, ada harta karun di dalam gua ini. Dan itu bisa diberikan hanya orang-orang khusus maksudnya. Kenapa tidak semua orang yang datang ke sini itu kebagian? Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kebagian itu. Eh, itu yang membuat kami penasaran, mohon maaf. Iya, nggih. Oh ini, nggih ini, iya, ini maksudnya ini. Boleh saya lihat, Mbak? Wow, ini emas. Ini maksudnya ini ya mungkin ya. Baik, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Maksudnya ini orang-orang khusus yang ciri-cirinya seperti apa, Mbak, yang bisa menerima harta ini maksudnya, Mbak? Heeh. Nggih. Heeh. Baik. Tapi agak rumit ini ya, Mbak, ya. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman kami semampu saya karena ini bahasanya juga rumit. Ini teman-teman, ada sebuah pitutur dari sebuah beliau yang berhak mendapatkan harta karun dalam gua ini. Ini adalah sebuah makna perumpamaan, makna siloka, makna teka-teki bahwa yang berhak mendapatkan harta karun ini seperti cerita kemarin dari dana amanah ya. Sebenarnya sama, yang amanah yang membuat kita aman dan membuat semuanya aman dan kita bisa adil kepada sesama. Ini bukan yang dimaksud, teman-teman. Mohon maaf ya, Mbak. Yang dimaksud itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita harus teguh pendirian pertama, tidak mudah terhipnotis oleh orang, dipengaruhi oleh orang. Jadi percaya penuh pada diri sendiri. Percaya penuh pada keadaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Aman. Yang kedua itu mau mengalirkan. Ini namanya amanah. Aman semuanya. Tidak pernah ada rasa khawatir. Lalu Tuhan tidak mumet, tidak pusing untuk memberikan rezeki dari mana saja. Ini arti kias, bukan dalam gua ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu datangnya lewat rezeki jualan, entah itu lewat pekerjaan apapun, itu datang tiba-tiba dan berkali-kali ketika kita mengizinkan rezeki datang. Tetapi selama ini yang diciptakan, yang diprogram oleh pikiran kita adalah susah, tidak mungkin. Nah, itu sama halnya memblokir rezeki kita sendiri. Padahal Tuhan bisa saja memberikan rezeki dari mana saja, tetapi kita yang memblokirnya, ya, memblokir dengan prasangka, anggapan susah dan tidak bisa adil kepada sesama. Makanya kita ciptakan rasa aman semuanya menjadi amanah. Maka kita pun akan diberikan rezeki berlipat-lipat ketika mau amanah dan banyak bersyukur, percaya penuh gitu, Mbak. Nggih. Boleh ya pegang, Mbak? Baik. Maaf, Mbak. Luar biasa. Ini teman-teman. Boleh ya, bentar ya, Mbak? Nih, tar dulu. Nih teman-teman nih. Perhatikan nih. Ini emas. Asli nih ya. Asli. Gede banget ini Jadi ya. berat banget tapi ini. Astagfirullah.
afirmasi teman-teman juga ini ya. Kita doakan yuk teman-teman bareng-bareng yuk. Semuanya penonton kita yang melihat ini, kami doakan kalian menjadi energinya energi emas ya. Powerful, percaya penuh, kita berikan bensin. Bensin energi emas ini supaya mewujudkan sesuatu apapun ya. Kita yakin karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kita pun harus berprasangka sedemikian itu. Pasti bisa rezeki mudah, berlimpah ruah dengan sangat menyenangkan ya. Ini mudah-mudahan dengan melihat ini menjadi afirmasinya. Afirmasi bensin, percaya penuh ya. Ayo keluarkan energi kita, power kita, yakin penuh. Gak usah diblokir ya. Karena kita ini selama ini memblokir rezeki ya. Yang mempersulit itu kita sendiri. Tuh ya. Ini Mbah. Nggih. Iya. Oke. Nggih. Mohon maaf Mbah. Apakah ada amalan khusus Mbah untuk bisa mewujud keinginannya, maksudnya seperti tadi ini penggambaran bensin emas ini, apa ada cara khusus yang mudah Mbah, yang simple, yang bisa semuanya merata kebagian Mbah? Nggih. Oh, berarti tadi Mbah memberikan seperti sosok kayak patung-patung itu hanya petunjuk buat kita. Nih teman-teman, tanpa kita sadari ada ilmu lagi nih. Seperti kayak tadi patung-patung itu adalah penggambaran diri kita yang mematung. Sifat buruk kita yang mematung. Sifat kita yang mematung kita harus hancurkan katanya. Hancurkan sifat diri kita yang mematung sehingga muncul diri kita yang asli. Diri yang murni yang sudah diberikan Tuhan. Ini contohnya apa Mbah? Luar biasa. Sifat diri yang penuh dengan rasa khawatir, yang penuh dengan rasa-rasanya tidak nyaman dalam diri kita, itulah yang buruk, yang mematung. Maka kita harus hancurkan supaya diri kita yang murni muncul, yang menguasai kita. Seperti pikiran kita yang buruk itu adalah yang mematung. Baik Mbah, nggih. Baik. Siap. Gini, ada pesan dari beliau supaya kita itu kebagian ya. Kebagian emas ini, harta karun ini harus bisa menyelaraskannya. Bagaimana caranya tadi ya? Penuh rasa syukur, harus mendekat dengan Tuhan dengan cara tadi, rasa syukur, tenang, percaya penuh, full ya. Maka datangnya bukan dalam gua, tetapi dalam kehidupan nyata ini. Entah itu dari mana datangnya, ketika kita mengiyakan, yakin penuh, itu insya Allah akan betul-betul mewujud. Maka dari itu ayo jangan ragu-ragu, pasti mewujud. Selama ini kita terpenjara oleh dogma yang mempersulit diri. Yuk kita sekarang ini mudah, rezeki mudah. Jangan kita sibuk mencari pekerjaan, jangan sibuk mencari pekerjaan, tetapi fokuslah dengan keberlimpahan yang diberikan Tuhan, entah dari mana pasti mewujud. Nggih, Mbah. Ya ampun. Tapi ini masih ada nih. Emasnya masih ada, luar biasa ini. Wow, keren sekali. Gini, kita lihat dulu kebutuhan afirmasi nih ya. Tapi gini kita artikan, beliau hilang. Dengan menghilangnya beliau adalah sebuah pitutur buat kita supaya menghilang pola lama, menghilang pola pikir lama yang merasa sulit, cari rezeki susah. Nah itu kita buang, ya hapus dengan anggapan mudah, semuanya mudah, gitu aja. Iya. Gimana nih? Takutnya ini. Kesambet ini ya. Yuk, pulang aja yuk.
aja nih ya. Tinggal aja lah, yuk. Mbah, udah paling rin, Mbah. Ngapain berat-berat ini ya? Ini kan sebagai afirmasinya, ya. Ya, supaya kita mudeng. Kalau di bawah belum tentu nanti jadi emas beneran. Yuk, lewat mana tadi? Jalannya lupa saya. Aduh, aduh, ya. Jangan susah-susah cari pekerjaan ini ya. Ketungkul cari pekerjaan terus. Tungkulin ya. Ya ketungkul, yuk. Kalau si Anu beda lagi nih ya. Iya, Susah cari utangan ini ya. iya itu lebih parah lagi. Parah lagi nih ya. Iya, Mirip Ibon ya. Ya. aduh. Ah. Ya. Ini perjalanan yang menyenangkan sekali. Wah, asik banget sumpah. Pikir jalan bersama Sanepa Channel, wah keren. Nah, ini teman-teman makanya yang lentur dulu supaya paham ya. Kalau selama ini kita disetel kenceng, disetel apa selalu gagal paham terus, tegang terus, yaitu membuat kita tersesat-sesat bahkan menghambat kesuksesan kita. Tidak bisa mengalami kebahagiaan, tidak mengalami surga, baik itu surga dunia ataupun akhirat. Dan setelah nonton ini, mudah-mudahan kalian sampai tujuannya, yaitu mengalami kebahagiaan hidup, kebahagiaan surga ataupun akhirat. Amin. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan juga terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.